hak kepemilikan itu macam-macam. Bisa dengan cara jual beli, kamu tuku tanah, berarti tanah mau wis dadi hak milikmu, ya toh. Utawa dengan cara waris, ya, misalnya awakmu oleh warisan teko wong tua tanah, nah itu juga menjadi ihyaul mawat atau menghidupkan, ya toh, meram tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya. Nah, itu tentang hak. Jadi ihyaul mawat itu termasuk cara kepemilikan, ya, yang disahkan oleh agama atau syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi nguripaken bumi kang mati iku jaizun iku wenang. Pasal ini menerangkan tentang ihyaul mawat. Maksudnya ihyaul mawat itu menghidupkan atau meramaikan tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi nanti ketika tanah itu sudah dihidupkan, dalam arti dihidupkan itu ya mungkin ditanduri utawa itu digawe perkebunan, digawe sawah, digawe ladang, atau dibanguni omah, digawe kandang apa wae, ya boleh, ya. Jadi hukumnya adalah diperbolehkan. Islam dalam hal ini mengatur, ya, mengatur tentang ihyaul mawat, ya. Jadi hukumnya diperbolehkan, bahkan disunahkan, ya. Bahkan disunahkan ketika memenuhi persyaratan dari ihyaul mawat itu, menghidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Syaratnya tanahnya kudu tidak ada yang memiliki. Karena konteks Indonesia seperti ini saat ini, ya, itu kan semua bumi, air, udara itu kan milik pemerintah. Tapi ada bagian-bagian tertentu sing pemerintah itu tidak bisa menjangkau, mungkin di hutan atau di tempat-tempat terpencil yang mana di situ tidak bisa menjangkau. Lah orang-orang yang sekitar situ boleh memiliki, boleh menghidupkan, ya, sebatas kemampuannya deh, ya, apalagi nek misalnya pemerintah itu memberikan izin, ya. Nek Syafi'iyah itu cenderung walaupun tidak ada izin dari pemerintah, tanah-tanah sing cek kosong, sing tidak ada pemiliknya, ya, itu boleh dihidupkan, ya, boleh dihidupkan dalam arti boleh digawe dimanfaatno, ya, ditanduri utawa digawe omah, ya. Tapi nang Jawa wis gak ono tanah mati, wis gak ono, ya. Kabeh sudah menjadi hak milik. Ini nang Jawa, mungkin di luar Jawa masih banyak, di Irian Jaya mungkin masih banyak, di Kalimantan atau mungkin Sumatera, Sulawesi, ya, pokoknya daerah-daerah di luar Jawa itu mungkin masih banyak, ya. Sehingga boleh dihidupkan, boleh diurip-urip, ya, mengelola tanah-tanah yang tidak bertuan, ya. Bukan tanah mati itu bukan artinya bukan tanah sing itu jenenge tanah yang tandus, tidak, tapi tanah yang tidak ada pemiliknya, belum menjadi hak milik seseorang. Nah, ini diperbolehkan. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya,
bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'mara ardon laisat li ahadin fa huwa ahadtu. Barang siapa yang memakmurkan, meramaikan tanah yang tidak ada pemiliknya, maka orang yang meramaikan itu adalah yang paling berhak. Nah, itu sehingga dia berhak untuk memiliki. Jadi hak kepemilikan, hak kepemilikan itu macam-macam. Bisa dengan cara jual beli, kamu tuku tanah, berarti tanah mau jadi hak milikmu, ya toh. Atau dengan cara waris, ya, misalnya awakmu oleh warisan atau wong tua tanah, nah, itu juga menjadi yaul mawat atau menghidupkan, ya toh, meramaikan tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya. Nah, itu tentang haknya. Jadi ikhya mawat itu termasuk cara kepemilikan, ya, yang disahkan oleh agama atau syariat. Jadi anak syaratnya itu mungkin. Nah, itu bisyarta ini kelawan syarat loro. Bisyarta ayakuna siji ku yen ana sapa al-muhyi, sapa wong kang al-muhyi, sapa wong kang nguripaken iku musliman, iku wong Islam. Berarti selain orang Islam tidak punya hak, ya, untuk menghidupkan tanah yang mati. Ya. Jadi sing oleh duwe hak, sing duwe hak kepemilikan itu adalah orang Islam. Yang pertama syaratnya kudu sing uripno, sing ramekno kuwi wong Islam. Wa antakuna, yang kedua wa antakuna arep yen to ana apa al ardu, apa tanah iku quratan iku merdeka. Tanah yang dihidupkan itu tanah merdeka, artinya tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Berarti durung enek sing duwe. Cara tanah ngono urung enek sing duwe mulai zaman sejak dahulu. Ya, sejak zaman dulu belum ada yang memiliki. Kalau ada yang memiliki dulunya, kemudian terus suwung misalnya ditinggalkan oleh penghuninya, terus kita datang untuk menghidupkan, maka status tanah yang ada itu bukan lagi tanah mawat, ya, itu bukan tanah mawat. Sebab ono bekas-bekasnya orang-orang dahulu, asalkan orang dahulu atau yang tinggal di situ itu adalah orang Islam, ya. Iku ono bekas-bekasnya, misalnya ono bekasnya apa iki musola sing wis rusak, tapi ditinggal wong yang mbok krono ada apa enggak, ya enggak tahu, cuma ada bekas-bekas di situ, ada kehidupan lundoek atau harta yang disia-siakan. Kalau termasuk malum doe atau harta yang disia-siakan, maka boleh orang yang baru datang ini menghidupkan dengan janji atau dengan syarat, ya, kalau sewaktu-waktu ada yang meminta, ya, ada yang meminta mengatasnamakan dia pemiliknya yang sah, maka harus diberikan kepada pemiliknya. Kalau tidak begitu, maka hasilnya ini mal doa ini, hasilnya tanah ini adalah diberikan ke Baitul Mal atau diberikan kepada pemerintah. Ya, itu nek malum doa, ya, tersia-sia, yang disia-siakan itu seperti itu. Enek barang gemeletak, ya, atau anak rumah atau ada tanah, sebidang tanah, tapi tidak jelas iki tanah sapa, tapi jelas biyen pernah ada yang dengan syarat ngerawat. Nek umpama nek enek wong sing njaluk, maka adalah wajib diberikan kepada
orang yang meminta tadi dengan aturan mesti nih ono bukti-bukti nih nah, itu atau diberikan pada pemerintah hasilnya karena itu malun jadi wong ora oleh memiliki itu maksudnya ya wa antakuna al ardu quratan jadi tanah itu memang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Lam yajri alaiha lam yajri kang ora lumaku alai ngatasé arep milkun li muslimin apa milik li muslimin kedue wong Islam. Jadi bukan milik datang ternyata di situ ada bekas-bekas kepemilikan orang Islam. Kecuali nah memang bekas-bekas pemilikan itu adalah pemilikan zaman jahiliyah saat dulu Islam ada, maka itu termasuk boleh dimanfaatkan, boleh digunakan atau boleh dihidupkan ya, sebagai ihya, hidupkan lahan atau tanah yang mati. Wasifatul ihya'i utawi carane wasifatul ihya'i utawi carane nguripaken ma iku perkara kang caranya adalah ya sesuai dengan adat atau kebiasaan orang meramaikan atau menghidupkan tanah, menghidupkan lahan. Umpamanya dia itu ingin menjadikan tanah mati tadi itu sebagai lahan persawahan, maka ya digaweno galengan ya ana tengere digaweno galengan. Nah, ketika wis ditengeri jadi ana galengane itu berarti sudah menjadi apa itu sebatas galengan itulah dia memiliki tanah itu. Nah misalnya apa digawe perkebunan ya dibatasi ana tapal batasi utawa ana tengere. Ya. Kok misalnya anak apa itu dibangun rumah maka ya di situ sudah berdiri apa rumah. Nah, sebatas rumah itulah dia memiliki apa itu hak kepemilikan tanah mati itu. Jadi sesuai dengan adatnya, nah, kapan kebun ya berarti nangkono atau adatnya, ya. Adatnya sih apa kebiasaan masyarakat. Nah, itu. Jadi pada intinya menghidupkan tanah yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya ini diperbolehkan, bahkan hukumnya sunnah. Nah, dengan dua syarat tadi, yang menghidupkan adalah orang Islam, kemudian yang kedua adalah tanah yang dihidupkan itu adalah tanah yang merdeka, tanah yang tidak ada pemiliknya. Terkait tentang ini apa peran pemerintah, ya ini mazhab 4 berbeda. Kalau Syafi'iyah apa itu? Kalau Syafi'iyah ini tanpa izin pemerintah, soleh. Ya, tapi nek Hanafiyah ketika Ihyaul Mawad itu kudu harus ada izin dari pemerintah. Ya. Atau fasilitas umum itu tidak boleh, senajan itu sejak dulu menjadi jalan ya tidak boleh diklaim menjadi tanah pribadi ya, misalnya itu berupa jalan atau kuburan juga begitu, karena itu menjadi fasilitas apa menjadi fasilitas umum atau mungkin ya yang diwakafkan atau di situ sudah ada masjid ya nggak boleh dijadikan apa di Ihyaul Mawad ya. Itu maksudnya syarat. Nah, karena memang Ihyaul Mawad itu ada kaitannya dengan air ya. Kehidupan manusia itu tidak lepas dari tanah dan air ya. Nanti nggone wong itu butuh tanah, awak dhewe itu misalnya mengklaim iki kaliku gitu. Milik saya, nggak boleh, itu milik umum ya. Nah, terus danau yang ngono mungkin ya itu milik umum ya.
kali, bengawan, laut itu adalah milik umum. Jadi secara personal tidak bisa mengklaim dirinya itu pemiliknya. Terus yang kedua adalah air yang sifatnya khusus, milik perseorangan atau kelompok. Ya, contoh ya misalnya enek wong ngebur tanah ya untuk menjadikan atau dijadikan sumur. Nah, sumur itu berarti yang ngebur itu atau milik itu miliknya yang ngebur tadi atau miliknya orang yang ngomong ngebur tadi ya. Ketika sumur itu ya milik pribadi ya. Ketika itu milik pribadi maka ya, wajib ketika itu milik pribadi, misalnya wong kuwi duwe sumur ya, duwe sumur utawa duwe apa semacam kolam ya, kolam air, ini wajib menyerahkan air dengan 3 syarat. Ini milik pribadi tapi wajib memberikan air ini dengan 3 syarat ya. Artinya gak oleh air ini tidak boleh apa istilahnya dimaterialkan atau dijual ya. Tapi wajib diberikan secara cuma-cuma ya. Ini milik pribadi loh ya, milik pribadi. Jadi senajan air itu adalah milik pribadi akan tapi ada regulasi hukum yang kudu dipenuhi ya. Jadi tidak mutlak air itu adalah milik pribadi, bahkan kadang wajib menyerahkan air ini dengan 3 syarat itu. Angger ana 3 syarat iki maka wajib hukumnya air yang milik pribadi itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Syaratnya ayah dula swiji iku yen to rah utawa luweh apa an hajati saking kebutuhane wong, yang pertama airnya lebih dari kebutuhan ya, gak boleh dilarang. Terus yang kedua wa ayah taja lan arep yen to butuh ilahi maring mak sapa weruh liyane wong nafsi krana awak dhewe goer auli bahimati utawa krana raja kayane goer. Yang kedua wong liya butuh cek kanggo awake dhewe utawa kanggo apa iku kewane ya. Jadi sing siji syarat yang pertama banyune luweh milik pribadi tapi airnya lebih. Yang kedua enek wong liya sing butuh ya, cek kanggo awake dhewe utawa kanggo wong kanggo apa, kanggo kewane ya atau ternake. Wa yakuna biyanto ana apa mak iku mimas setengah saking perkara yustakhlafu kang amrih digantine apa ma fi bi'rin ing dalam sumur au ainin utawa sumberan ya. Yang ketiga air itu sebagian dari atau bagian dari air yang bisa digantikan ya. Artinya iso di istikhlaf, iso di gonta-gantekno ya, di sumur atau mata air ya. Artinya apa itu jenenge bisa dibuat untuk gantian ya, bisa dibuat untuk ya, itu juga harus terbatas atau dibatasi dengan tidak mengganggu, tidak merusak atau tidak apa itu mengganggu, paling tidak mengganggu, merusak kepemilikan dari wong sing duwe sumur utawa sing duwe mata air. Ini maksudnya nggih. Nah, berarti makane apa iki jenenge wong iku kabeh butuh air tapi secara kepemilikan orang yang memiliki sumur itu juga diberi kekuasaan untuk
apa itu mengatur, cuma dalam hal dia tidak mengganggu fasilitasi dan seterusnya. Nah, ini adalah kaitannya dengan ihyaul mawat, ya, menghidupkan lahan yang mati atau tanah yang mati, artinya tanah yang tidak ada pemiliknya, yang disangkutkan dihubungkan langsung dengan masalah air. Mulanya macam-macam masalah banjir ini memang repot kadang ya. Jadi apa mana adanya apa sekarang itu sipil ya. Jadi sawah-sawah yang menggunakan sipil itu kadang-kadang kan geden-gedenan gitu, sehingga sedotane ini karo sumur biasa sing gak ada sipil ini akhirnya tanah-tanah sing nang desa itu sedot kabeh nang sawah kalau mau saking kuwate sipil mau gitu. Sehingga tanah-tanah apa itu sumur-sumur sing di sekitar desa atau di dalam desa itu gak komanan banyune. Ya kan sajane ya perlu ditata secara apa hukum ya, sehingga apa itu regulasinya jelas sehingga orang saling merugikan ya. Tetap bagaimanapun air itu kebutuhan pokok kanggo makhluk hidup, kok makhluk hidup butuh. Nah, kapan gak diatur ya, hukum agama gak mengatur ya, terus hukum negara gak mengatur, maka akan terjadi ya akan terjadi pertumpahan darah bahkan ini karena gara-gara banyak. Makanya ini sudah menata sedemikian rupa sehingga